Harga batu bara sudah mencapai level tertinggi sepanjang masa. Tapi kenapa saham-saham yang berhubungan dengan coal atau batu bara itu belum juga melakukan pergerakan yang signifikan ya? Kira-kira kendalanya di mana? Tapi pada perdagangan Jumat kemarin saya melihat banyaknya saham-saham coal yang mulai diakumulasi. Apakah ini pertanda saatnya saham coal manggung? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agenda Investor. Salam cuan lah untuk kita semuanya. Kebetulan kan ISG-nya juga udah keadaan membaik. Nah, terkait dengan PPKM Jawa dan Bali, untuk teman-teman yang berada di kedua lokasi itu, yang lagi nonton video saya, tetap jaga kesehatan, tetap berpikiran positif, karena imun yang kuat juga berasal dari tubuh yang sehat dan juga pikiran yang sehat. Nah, kembali ke topik. Tadi teman-teman nggak salah dengar lah dengan perkataan saya di awal. Nah, iya, harga coal itu udah mencapai level ATH atau sudah mencapai harga tertingginya sepanjang masa. Jika mengacu pada data yang saya dapat dari situs ACN Questel Coal, itu harga tertinggi untuk coal itu berada di 139,02 dolar per tonnya teman-teman. Tapi itu terjadi di tahun 2011 atau lebih tepatnya Januari 2011 sebelum koreksi sampai dengan tahun 2015 teman-teman. Lalu yang menarik di situ adalah coal menguat kembali di tahun 2016 sampai 2018. Tapi memang di 2018 sampai dengan akhir Agustus 2020 banyak isu negatif nih tentang batu bara yang sehingga membuat coal itu mengalami koreksi teman-teman. Itu yang paling sering untuk isunya adalah isu tentang emisi karbon yang dihasilkan daripada coal atau batu bara. Eropa mengatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan energi dari batu bara lagi untuk pembangkit listrik mereka dan juga energi yang lainnya. Karena pencemaran udara akibat emisi karbon yang dihasilkan daripada batu bara. Tapi hal menarik di sini teman-teman, di tahun yang sama atau lebih tepatnya kita katakan di September 2020, batu bara rebound pasca ekonomi recovery dari COVID-19 dan membuat harga batu bara itu melanjutkan penguatannya sampai di hari Jumat perdagangan kemarin melalui situs ICE Newcastle, ya kan, perdagangan 2 Juli 2021 saya mendapati bahwa harga coal sudah di 139,25 dolar per tonnya. Ingat ya, tadi ATH 139,02. Pada perdagangan 2 Juli 2021, coal itu ditutup dengan harga 139,25 per tonnya. Berarti sudah mencapai level ATH-nya, teman-teman. Hal ini tidak semata-mata dipicu karena tanpa alasan. Ini dipicu karena kebutuhan ekonomi dunia. Salah sebut saya bilang. Hal ini dipicu karena kebutuhan energi dunia pasca ekonomi recovery akibat COVID-19, teman-teman. Batu bara ini bisa kita katakan memang merupakan salah satu opsi yang paling masuk akal di berbagai negara untuk masalah kebutuhan energi, karena kalau kita bandingkan dengan sumber energi lain, harga batu bara itu jauh relatif lebih murah. Tapi kalau dilihat-lihat malah saham batu bara itu katanya belum ada yang bergerak kan. Kalau kita perhatikan bursa beberapa hari ini dan beberapa minggu bahkan bulan. Nah, yang jadi masalah di sini saya nggak tahu
pastinya apa sebenarnya yang terjadi, tapi saya punya spekulasi nih teman-teman. Satu kemungkinan lah yang bisa dikatakan lebih masuk akal, ya kan? Kalau teman-teman perhatikan dengan jeli, saham batubara itu berada di fase konsolidasi. Iya, benar, konsolidasi. Artinya grafiknya rata seperti ini, teman-teman. Artinya di sini itu kalau dia masuk fase konsolidasi, ada investor yang lagi posisi wait and see. Dia nunggu satu kepastian. Nah, saya rasa yang ditunggu mereka itu adalah satu hal. Mampu nggak ini harga coal break ATH-nya selama ini? Dia masih nggak percaya nih sama demand-nya. Atau malah kemungkinan itu batubara global membentuk pola double top di chart teknikalnya. Yang dimana kita tahu chart teknikal itu kurang begitu baik untuk para trader. Nah, mungkin gambaran mengenai chart teknikal dari batubara akan membantu teman-teman sekalian. Mari coba kita bahas teknikal daripada chart batubara. Nah, teman-teman bisa sudah diperhatikan, ini adalah chart untuk coal atau batubara. Data ini saya ambil di perdagangan terakhir. Ini bukan maksudnya tanggal 7 bulan 4 ya. Kalau di luar negeri itu penanggalannya agak beda. Jadi penanggalan mereka itu bulan di depan, baru tanggal hari, lalu tahun. Nah, ini saya ambil datanya per Juli 2021 nih. Teman-teman mungkin bisa lihat ini Juli saya ambilnya. Ini ada Juli. Nah, ini 4. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Nah, lihat. Inilah potensi double bottom ya, teman-teman. Double bottom sudah tercetak. Udah. Dan dia udah break level resisten pertama. Lalu dia sampai ke resisten kedua. Kalau ini aja break, itu udah fix teman-teman, batubara bakal terbang dengan harga ATH terkuatnya. Nah, di kamu lihat nih, di 2011 lah terjadi harga ATH daripada batubara, lalu penurunan sampai 2016, lalu naik lagi di 2018, udah, lalu turun lagi. Nah, jadi teman-teman di sini bisa mulai pikirkan, inilah chart untuk batubara global. Kamu pakai yang double bottom atau double top? Kalau saya jelas pakai yang double bottom. Nah, gimana pembahasan mengenai chart teknikal batubara? Mungkin teman-teman di sini udah mulai ada yang terinspirasi, ya kan? Nah, dari situ teman-teman sendiri yang memutuskan ya, akankah menggunakan acuan double bottom atau double top. Hanya saja jika teman-teman di sini bertanya kepada saya, maka saya akan dengan percaya diri menjawab batubara pasti akan menggunakan chart yang double bottom. Karena saya mendeteksi ada beberapa saham coal yang diakumulasi di Jumat perdagangan kemarin. Sepertinya para bandar kayak udah tahu, ini coal bakal ATH, bakal break. Saya yakin, kayak gitulah mungkin para bandar teman-teman. Jadi gini, untuk menaikkan harga saham itu butuh ongkos teman-teman. Artinya ongkos itu butuh biaya. Tapi, ya kan, nggak semata-mata orang yang punya duit bisa seenaknya naikin harga saham. Harus ada isu positif. Harus ada sesuatu yang dibuat mereka supaya naikin harga saham. Nah, sesuatu yang saya maksud tadi adalah ini. Harga ATH daripada coal. Nanti muncul nih di pemberitahuan dari video ini. Saya sengaja duluan posting video ini. Memang di hari Senin pagi, nggak masalah. Biar teman-teman tahu, ya kan? Dan buktikan video ini duluan tayang, baru media di Indonesia bahas call ATH gitu. Nah, tadi balik ya, saya jawab dengan rasional dan lantang
coal pasti pakai chart double bottom. Nah, karena mengingat kebutuhan batu bara itu bentar lagi bukan cuman masalah pemulihan ekonomi teman-teman. Tapi ingat, sebentar lagi di bulan November sampai dengan Januari 2022 itu kebutuhan energi dari luar negeri pasti meningkat drastis karena mereka masuk ke fase musim dingin. Nah, jadi ada dua tuh kebutuhan batu baranya. Satu, ekonomi recovery. Satu, itu kebutuhan dari musim dingin di luar negeri. Otomatis demand atau permintaan daripada batu bara itu meningkat. Langsung masuk aja ke hukum ekonomi, supply and demand. Kalau permintaan yang terlalu banyak itu mampu menopang dan menaikkan harga. Nah, di sini saya punya beberapa saham nih teman-teman. Teman-teman kan langsung aja pasti pengen tahu lah saham apa aja sih yang berlayak di koleksi. Kan teman-teman nggak pengen dapat ilmunya, pengennya langsung tahu apa emitennya. Nah itu harus dirubah ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu di balik saham-saham yang saya sebutkan itu apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa saya rekomendasikan. Nah, saham-saham di sini saya urutkan berdasarkan yang termurah dan fundamental yang bagus teman-teman. Yang pertama itu ada UNTR, lalu ada ITMG, lalu ada PTBA, Adro, dan Doit. Kelima saham ini layak untuk teman-teman koleksi. Dan juga mungkin kelima saham ini udah familiar untuk kalangan investor. Hanya aja mungkin kalau teman-teman tahu juga untuk kelima saham ini mungkin dia high dividend. Tapi enggak untuk Doit ya. 4 aja lah saya bilang high dividend. Kalau Doit enggak, karena dia merupakan saham second liner. Tapi kalau teman-teman yang hobi dengan saham second liner, boleh kok untuk koleksi. Nah, terkhusus untuk PTBA, teman-teman harus tanda kutip ya dengan satu saham ini. Ini kan saya yakin nih laporan keuangan di tahun 2021 atau yang bakal dirilis di 2022 itu pasti bakal moncer teman-teman. Kenapa saya yakin itu pasti bakal moncer? Karena harga batubara itu ningkatnya jauh banget. Nah, kalau laporan keuangan bagus, ya kan pasti dampaknya satu, itu dividen. Buat teman-teman yang hobi dengan cash flow atau arus kas atau dapat dividen gain, itu boleh dari sekarang itu koleksi PTBA. Kemungkinan nanti kalau dibagi dividennya kan itu di tahun depan di sekitaran bulan 4 atau bulan 5. Nah, teman-teman yang hobi dapat dividen dari saham, boleh mulai koleksi untuk saham ini. Nah, untuk soal teknikal dari 5 saham ini, ya kan, ayo kita bahas sama-sama. Mana tahu teman-teman tertarik untuk entry. Tapi ingat di sini saya ucapkan sekali lagi, saya di sini nggak ada rekomendasi jual, nggak ada rekomendasi beli. Ini murni hanya opini saya mengenai beberapa pemikiran saya tentang saham-saham yang mungkin menarik untuk dikoleksi. Untuk keputusan investasi atau tradingnya itu kembali ke teman-teman masing-masing, apakah klik buy atau sell, ya kan? Karena itu it's your money management. Jangan nanti ketika nyangkut nyalahin saya, itu nggak boleh teman-teman. Saya di sini hanya berbagi pendapat saja soal keputusan teman-teman yang putuskan. Nah, tanpa berbasa-basi, ayo yuk kita bahas kelima saham ini secara teknikal. Mari kita mulai pembahasan secara teknikalnya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman di sini kan pada nanya, kenapa sih uploadnya itu selalu pagi-pagi banget, gak bisa ditonton? Kalau misalnya dia pagi-pagi banget gitu karena mau kerja, udah gitu nanti sahamnya nggak keburu didapat. Nah, untuk entry tenang aja, saya itu selalu cari saham-saham yang nggak ODT teman-teman. Mungkin teman-teman yang nggak tahu ODT itu one day trading, jadi teman-teman itu masih bisa kok atau punya kesempatan buat collect setelah nonton video saya. Nah, untuk masalah yang kenapa upload pagi, ya saya belum punya studio sendiri teman-teman. Dan gitu saya masih ada pekerjaan lain kan. Jadi karena YouTube saya belum bisa menghidupi saya, jadi saya belum prioritaskan banget. Tapi kalau teman-teman berbaik hati men-share, like, subscribe, dan mungkin channel ini jadi gede, saya bisa pertimbangkan untuk jadi lebih rajin lagi. Nah, tapi itu bukan semata-mata buat saya jadi alasan buat malas sih, enggak teman-teman. Nah, mari aja langsung kita bahas. Nah,
Ini kondisi IHSG dulu teman-teman, karena seperti biasa nggak abdol kalau nggak bahas IHSG nya. Ini gapnya udah tertutup sempurna dan masih retest kecil, dan ini ada hal menarik, ada doji. Jadi setelah dia doji ada penguatan beberapa candle kecil. Kalau saya merasa IHSG masih akan menguat, karena kalau kita periksa itu candle weekly-nya itu masih berada pada trend line-nya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum bisa gambar trend line, nah begini nih gambar trend line. Nah, ini masih berada di trend line-nya, jadi masih aman, ya kan? Jadi kalau ada yang nanya nih sama saya, kira-kira view-nya mengenai IHSG gimana? Saya masih akan mengatakan bahwa IHSG itu masih akan menguat nantinya. Nah, langsung aja dari saham pertama kita bahas, itu UNTR ya teman-teman, atau siapa sih yang nggak kenal United Tractor gitu kan. Nah, United Tractor, kalau teman-teman lihat ini jangan salah lihat ya, nanti teman-teman lihat pula itu kan head and shoulders. Enggak teman-teman, kalau head and shoulders dia itu kan terbentuk dari sini, neckline itu memang ada ini, tapi kalau teman-teman perhatikan ini enggak sama nih neckline-nya. Ini beda nih. Oke, nah jadi aman. Nah, di sini inilah support daripada si UNTR teman-teman, di daerah 20 ribuan. Jadi 20 ribu ke 21.000 teman-teman boleh kok kolek ini saham. Satu, dividennya gede, udah gitu dia memang jelas ada tambang batu baranya, ada tambang emasnya juga, dan dia penyedia alat berat. Nah teman-teman yang memang hobi dari gain dividen boleh kok tunggu, atau memang mau masuk di harga 20.000 sampai 21.000. Saya rekomendasikan untuk masuk di daerah itu untuk dia UNTR. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari chart weekly-nya, ya kan, ini chart weekly-nya juga bagus. Udah, jadi teman-teman gak usah takut, udah boleh kok kolek ini saham. Gak usah takut, ini enggak apa kok, ini bukan chart head and shoulder. Kalau head and shoulders dia agak beda, di lengkungannya seperti ini. Kalau ini kayak misalnya teman-teman lihat di sini nih, ya kan, ini kayak zona konsolidasi sih sebenarnya. Udah, jadi si UNTR itu berhasil break pertama kali di daerah ini 2 Juni, tapi lama-lama kekuatannya jadi turun dan dia balik ke fase konsolidasi. Kalau teman-teman lihat ini juga dia masuk ke dalam area konsolidasi, jadi nggak usah takut teman-teman. Kalau teman-teman yang punya dana dan sanggup beli saham dengan harga 20 ribuan, teman-teman boleh kok koleksi ini di harga 20.000 sampai 21.000. Beli aja nggak apa-apa. Nah, saham kedua itu ada ITMG, ini juga sama, ya kan? Saham ini dia tidak mampu menembus resistennya kemarin. Resistennya itu ada di sini nih, teman-teman. Daerah 15 ribuan. Ya kan? Jadi teman-teman boleh beli ini saham di daerah 15 ribuan. Tapi kan itu ada gapnya. Nah, ini gap yang di bawah kalau teman-teman perhatikan, udah. Jadi gap itu enggak selamanya harus ditutup saat itu juga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini dia udah berhasil break fase konsolidasinya di sini, ya kan? Tapi dia nggak gitu tahan untuk tembus resisten yang ini. Jadi dia harus balik dulu. Nah, kalau teman-teman tanya saya, kalau memang dikasih nih koreksi sampai 12 ribuan gini untuk nutup gap ini, hajar aja teman-teman. Saya serius. Kalau ini memang bisa tutup gap ini atau turun lagi ke bawah, ya kan, saya hajar ini ITMG. Satu, dividennya bagus, udah. Lalu prospek penjualannya dia juga bagus untuk coal, jadi nggak ada masalah dengan saham ini. Saya suka fundamental ini saham. Kalau misalnya dari chartnya teman-teman mau ambil dari Fibonacci juga boleh, ya kan, ambil dari sini dari bawahnya lalu ambil ke sini. Nah, dia itu udah bertahan di
Fibonacci 38,2 atau di golden line, dan langsung mantul nih. Ini kalau di technical harami seperti ini, kalau candle yang setengah hijau seperti ini, dan itu petanda baik biasanya teman-teman. Jadi nggak usah takut. Tapi kalau memang dikasih nih ke daerah 12 ribuan, hajar aja langsung teman-teman tanpa pikir panjang. Nah, untuk saham PTBA, nah ini yang saya paling menarik nih teman-teman. Ini saham sebenarnya pernah saya pegang 3 tahun lamanya, dan saya menikmati dividen yang cukup lumayan dari saham ini. Nah, ini teman-teman coba perhatikan dia trendline-nya ini, ya kan? Nah, memang dia masih di arah downtrend. Udah, ini juga, ini masih ada di daerah downtrend, ya kan? Nah, tapi teman-teman coba perhatiin nih. Ini ada dua doji yang bisa dikatakan dia mirip. Nah, kalau di technical ada nih seperti ini teman-teman. Saya lupa nama candlenya yang seperti ini, yang dua kembar seperti ini dan doji pula. Ini biasanya tanda-tanda reversal teman-teman, yang dua ini. Nah, dua reversal ini udah itu diberikan dia confirmnya dengan candle hijau ini. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin masih takut nih, ya kan, boleh aja nanti tunggu kalau misalnya dia memang berhasil break daerah downtrendnya. Di mana daerah downtrendnya break, ini coba kita lihat dari sini teknikalnya Fibo. Nah, kalau teman-teman memang betul-betul mau cari aman banget masuk di ini saham, teman-teman tunggu aja nih dia break daerah 38,2 atau daerah 2450. Tapi teman-teman mungkin gak ada yang mau nunggu sampai di situ. Ngapain masuk terlambat kalau bisa cepat? Nah, teman-teman kan namanya orang Indonesia, pantang dikasih rugi dikit aja. Nah, teman-teman juga boleh kok kolek ini saham di daerah 2000-2100, karena dividen yang bakal ditawarkannya buat tahun depan saya yakin gede, karena harga batu bara yang naik, otomatis penjualan mereka juga positif, laporan keuangannya pun jadi pasti bagus gitu kira-kira. Jadi nggak ada yang salah dengan saham ini. Nah, yang kedua itu ada Adaro. Nah, ini juga teman-teman lihat dia berada di fase konsolidasi, ya kan? Break konsolidasi nggak kuat, masuk lagi, mau coba break lagi, nah masuk lagi gitu teman-teman. Jadi memang investor-investor itu lagi pada nunggu nih kira-kira teman-teman berhasil nggak itu break. Nah, tapi di candle hari Jumat kemarin ini candlenya bagus nih, penguatannya cukup lumayan teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk masuk Adaro ini. Ini not bad juga, dividennya juga bagus. Kalau nggak salah saya ini 2 kali setahun baginya. Jadi teman-teman yang mau entry itu entry daerah 1200-an udah bagus kok. Nah, kalau saya sih yakin ini ke 2000 bentar aja. Kalau nanti call-nya itu udah break ATH confirm sampai level 140-an dolar per ton, saya yakin nih ke 2000 mah ringan banget ini Adaro. Nah, yang terakhir itu ada Doit. Ini saham second liner teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ya kan, dia juga lagi dalam fase konsolidasi, tapi dia lagi keluar dari boxnya. Nah, dikasih ini nih yang saya suka, doji begini. Ini doji begini saya suka banget nih teman-teman. Ini doji Bulisarami biasanya, ya kan, lagi di tengah-tengah gitu. Tapi ini belum konfirmasi ya teman-teman, sabar dulu semuanya. Kalau dia nanti konfirmasi, dia harus berikan sebuah candle hijau tepat di atas dia. Kalau candle hijau itu keluar tepat di atas dia, udah deh, itu fix. Nah, kalau teman-teman mau lihat dari Fibonya, itu juga ada nih, itu di daerah 61,8. Kalau dia berhasil masuk
ke Vibo 61,8 atau di level 352, ya teman-teman udah bisa putuskan untuk masuk kembali. Ya sejelek-jeleknya itu teman-teman kalau memang mau ngambil capital gain, jualnya di resisten yang ini 466, nggak salah kok. Nah, demikianlah pembahasan teknikal saya. Memang dari 5 saham itu tadi teman-teman lihat belum ada yang terlalu menarik banget, hanya ada doji. Dan saya pun optimis itu dojinya merupakan reversal. Jadi nggak ada yang salah jika teman-teman putuskan untuk kolek ke 5 saham ini sekarang juga. Karena yang teman-teman pertimbangkan itu adalah dividen dari 4 saham pertama itu cukup lumayan untuk kata-kata dividen gain, apalagi kalau dividen gain kan optimis kita itu cuma satu, yaitu dividen gain yang kita dapat melebihi instrumen investasi berupa deposito. Jadi kita berada level di atas untuk mengalahkan nilai inflasi gitu teman-teman. Jadi kita tunggu aja apakah memang coal global itu mampu menguat dan mempertahankan kondisi ATH-nya, karena biasanya kalau sebuah instrumen dia berada pada nilai ATH itu atapnya nggak ada lagi, dia bakal rally terus. Jadi mari sama-sama kita tunggu aja apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang 5 saham tadi. Kira-kira untuk buy-nya di posisi berapa, teman-teman putuskan sendiri. Tapi jika teman-teman memang yang hobi dividen gain banget nih, itu PTBA bener-bener layak teman-teman. Sama satu lagi, ITMG, itu bener-bener layak. Tapi kalau memang yang hobi second liner atau mungkin yang duitnya masih terbatas, ya duit boleh diperhitungkan kok. Nah, sampai di sinilah video saya. Semoga mampu menginspirasi kamu. Jangan lupa klik like kalau kamu suka video ini. Ya kalau memang kamu nggak suka dan merasa tidak bermanfaat, klik aja dislike, nggak apa-apa. Itu merupakan bahan koreksi bagi saya. Tolong share dan juga subscribe channel ini supaya saya makin semangat dalam memberikan ilmu yang mungkin atau informasi yang saya punya. Terima kasih.